Apa? Oh, oke, oke, sorry, sorry. Baiklah, kita sudah terhubung ya. Em, hmm, ini ngikutin Bapak nih. Dah lah, untuk sementara begini saja dulu ya. Nanti kita akan set kalau ini lagi kosong Pak, apa ya? Sekarang setidaknya sudah bisa antara dua. Sudah cukup Pak, terima kasih. Ini yang belum bisa bertanya nih kalian nih. Karena di sini belum ada wireless mic-nya. Oke, Pak. Halo kelas 01. Suaranya belum terdengar? Sebentar, sebentar, sebentar. Saya cek dulu. Takutnya sudah betul sih itu. Coba kelas 01 bicara. Nggak terdengar ya. Kenapa ya? Nah, coba yang itu. Ya, mending pakai mic biasa aja. Kemudian kalau mahasiswa dikasih wireless. Coba salah satu yang paling depan dikasih wireless. Ketua kelas 01, coba di depan saja. Tes, ketua kelas, mohon apa? Siapa? Belum ada terdengar, belum terdengar. Speakernya dipelanin sedikit yang di sana. Seharusnya ya. Alat Suaranya tidak terdengar. Nah, ya bicara terus coba. Pancasila gitu disebutkan 1 sampai 5. Ayo. Nih. Ah, sudahlah, udah cukup ya. Ya, oke, terima kasih. Ketika disuruh bicara, dia terima kasih ya. Baik, kita akan masuk ke kelas paralel. Kita akan langsung masuk ke pembelajaran yang pertama. Ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa membacanya bahwa kita punya saya langsung buka di sini ya. Nah, di sini kita punya 4 pertemuan di ke-16 nanti ada update ini ya, ini versi import dari kelas belum udah punya yang lebih ini pertanyaannya yang agak lama ini adalah kompresi ini nih. Lain inilah sekali seminggu semua langsung paham ya, agak susah kalau belajar sendiri apalagi lebih lama lagi. Nah, jadi di minggu ini kita akan setidaknya memahami dan kalian dapat menjelaskan nanti elemen-elemen multimedia. Yang disebut multimedia itu elemennya apa saja? Ada teks gitu, ada grafik, foto, namanya image itu bisa bitmap, bisa vektor.
Kemudian ada video, video itu bisa hasil tangkapan kamera, bisa hasil buatan CGI misalkan, animasi, ya. Kemudian ada suara. Suara dibedakan untuk keperluan analisis itu suara manusia dan suara selain manusia, musik gitu ya. Nah, suara manusia itu khusus karena disebut sebagai speech gitu ya, atau vocal disebutnya. Nah, jadi ada 5 jenis tadi. Nanti kita akan lihat detailnya. Di gambar ini sebentar saya ya. Oh, belum. Sorry. Oke. Share. Sudah tampil? Nah, masuk ke ya, ini kelupaan ya, yang di sini aja saya jalankan lagi bahwa mahasiswa dapat menjelaskan definisi multimedia dan elemen multimedia. Jadi kalau taksonomi itu level pengetahuan. Yang pertama adalah level 1 disebutnya C karena ada kognitif, afektif, psikomotor ya. Yang kognitifnya adalah remembering. Jadi harus memahami, bisa menjelaskan kalau kata-kata yang aktifnya. Yang ketiga menerapkan, applying. Jadi bukan hanya memahami tapi sudah bisa menerapkan untuk keperluan apa. Yang berikutnya analyzing, menganalisis kenapa ketika diterapkan kok jelek. Bukan fotonya, bukan wajahnya yang jelek, tapi kualitasnya kok pecah-pecah, kenapa? Nah, Anda bisa menganalisis. Kemudian, yang berikutnya adalah evaluating. Jadi, bisa menjadi wasit, bisa menjadi komentar-komentar seperti komentator sepak bola. Seperti manajer sepak bola, bisa melihat kekurangannya apa sehingga memberikan masukan. Levelnya sudah lebih tinggi adalah C6, bisa menciptakan solusi, creating. Nah, makanya di sini salah satu outcome-nya kalian adalah jadi YouTuber. Karena menciptakan sesuatu solusi berdasarkan elemen-elemen multimedia. Jadi benar-benar sudah memahami teks seperti apa, kemudian citra atau grafik seperti apa, yang bitmap, yang vektor, kemudian video animasi seperti apa, kemudian suara seperti apa, suara manusia, suara selain manusia, musik misalkan. Kenapa pakai MP3, kenapa pakai MP4 misalkan ya, atau A4 audio ya, audio MP4. Mengapa kita pakai itu? Nah, nanti kalian dalam satu karya, nggak panjang-panjang, maksimum 5 menit ya, segmen videonya, itu memasukkan semua elemen tadi. Jadi bukan hanya akan ditanya bagaimana menjelaskan segala macam. Ya, di awal-awal hanya menjelaskan. Ini yang jadul nih. Kalau yang berikutnya bukan hanya menjelaskan, tetapi dapat melakukan, kemudian nanti dapat menciptakan. Nah, makanya ini yang versi lama, baru 14. Memahami kayak gini udah jadul ini ya, nanti akan diupdate. Oke, kita sudah punya yang versi 2022 ya. Bentuknya RPS. Nah, kemudian yang di minggu berikutnya
adalah bagaimana merekam dan mencipta data digital. Merekam suara, merekam gambar dengan kamera misalnya ya, merekam video. Itu kalau merekam. Bagaimana kalau menciptakan? Kalau menciptakan teks itu mudah. Merekam teks itu susah. Karena harus pakai OCR ya, Optical Character Recognition. Meskipun alat-alatnya sudah banyak sekarang ya. Ini kan PDF nih, gambar ya, tapi dengan menggunakan Microsoft Edge saja saya udah bisa langsung memilih teksnya. Padahal ini gambar sebetulnya ya. Kalau hasil scan tidak mudah nih. Nah, jadi di sini ada sinyal analog. Semua yang kita lihat ini badan kita beroperasi di ranah analog. Tapi komputer semua udah di ranah digital. Mixer ini masih analog nih. Kalau yang digital, tombol-tombolnya udah nggak kayak gini. Ya, tapi pakai dial. Nah, sinyal analog dan digital apa bedanya? Terus nanti bagaimana konversinya dari analog ke digital? Kemudian nanti dikodekan, kemudian dikompresi, mungkin kalau Pak Rinaldi itu atau Pak Budi Raharjo dienkripsi supaya jadi rahasia, setelah itu dikembalikan, didekripsi, kemudian dikembalikan lagi ke analog dan terdengar oleh telinga kita atau terlihat oleh mata kita berupa analog ya. Kemudian ada transformasi di sini, transformasi Fourier ini. Yang ketiga adalah format dan standar. Teks, citra, video, suara. Teks misalkan TXT atau UTF misalkan ya. Yang citra ini bisa JPG, bisa PNG yang paling banyak dipakai. Ada GIF itu untuk animasi, bisa untuk citra. Yang video yang paling banyak adalah MP4. Nanti kita akan belajar MP4 itu ada MPEG-4, ada H264 misalkan ya, ada H265 yang advance-nya. Kemudian teori warna. Nah, bagaimana mata melihat warna? Mudah-mudahan tidak ada yang buta warna di sini ya. Ada karena kalau buta warna ada perbedaan persepsi. Seharusnya RGB, tapi nanti kalau yang dilihat oleh yang buta warna ada semacam transformasi tersendiri ya. Kemudian ini RGB nih, trikromatisitas ini. Kemudian yang kelima kompresi. Kompresi ada yang lossless, semacam zip gitu ya. Itu zip itu WinZip misalkan atau RAR itu lossless, tidak ada yang hilang. Ada yang lossy kayak JPEG. Kita kamera misalkan pakai SLR atau pakai kamera yang HP juga ya, sekarang bisa sampai 48 megapiksel. Satu pikselnya 24 bit, berarti 3 byte. Jadi kalau 48 mega dikali 3, kurang lebih 150 megabyte satu gambarnya. Nah, itu ya. Tapi kalau dibuat jadi JPEG itu yang 100 mega itu bisa paling-paling jadi cuma 1 mega. Hilang tuh banyak. Karena manusia, kalau Anda difoto misalkan ya, Anda difoto, latar belakangnya itu nggak penting. Apalagi pas foto. Nah, JPEG itu akan melihat di mana yang penting, di mana yang enggak. Kalau yang enggak, dia akan seolah-olah nggak akan dikompres habis-habisan. Tapi kalau pas hidungnya, pas matanya, dia enggak dikompres habis-habisan, dikompresnya sedikit. Kalau habis-habisan nanti kayak dinding, jadi blocky kayak gitu ya. Nah, kompresi itu, yang ini LZW ini basisnya ya, yang RAR sama yang zip itu. Kemudian citra dan grafik, ada yang lossless ya, dan ada yang lossy. Yang lossy ini JPEG misalnya. Nah, audio, suara manusia, itu kita bicara, kalau lewat smartphone, itu kita dikompres dengan lossy compression untuk suara. Tapi sekarang ada FLAC misalkan ya, ada free lossless
audio compression. Jadi tidak ada yang hilang. Mirip zip kayak gitu. Kemudian video, nah video itu tidak lain adalah video gambar beserta suaranya kan ya. Gambarnya dia berubah-ubah terhadap waktu. Suaranya dia kompres juga biasanya. Nah, kayak MPEG 3 itu sebenarnya kita punya yang namanya kompresi suara MP3 ya, MP3 gitu kan. Sebetulnya itu adalah standarnya dari MPEG 1, video compression. Audionya dia punya beberapa layer compression, beberapa kompleksitas, dan yang layer ketiga itu, atau kita sebut level ketiga audio kompresinya, dari MPEG 1 disingkat jadi MP3. Jadi MP3 itu bukan MPEG 3. MPEG 3 itu malah nggak ada karena supaya nggak pusing. Yang ada itu video compression itu MPEG 1, kemudian MPEG 2 yang jadinya DVD, kemudian lanjut ke MPEG 4. Ya, jadi sekarang sudah disempurnakan lagi ya yang MPEG 4 itu. Nah, setiap kompresi video itu dia di dalamnya ada beberapa level atau disebutnya beberapa layer audio compression-nya. Nah, yang MP3 yang sangat populer itu adalah kompresi audio level ketiga dari kompresi video MPEG 1. Nah, saya mendengar suara-suara nih, saya akan panggil ke depan nih yang mendengar suaranya. Kalau suaranya sudah berhenti, enggak apa-apa, enggak usah ke depan. Baik, nanti kita akan coba bikin kuis ringkas ya, kita akan coba ya. Nah, di sini masuk nih video. Kemudian yang kedua MPEG 1 sampai MPEG 4, tapi tidak ada MPEG 3-nya. Baru setelah itu masuk ke Kakas Multimedia, ini paling gampang. Kalian sudah tidak perlu tinggal diminta, itu bisa langsung menggunakannya. Nah, Audacity ini gratis, open source, dan kalian nanti segera di komputernya masing-masing install. Karena akan ada tugas pertama, yaitu kalian nyanyi, dikompres menjadi WAV, ya. WAV itu akan paham nanti itu tanpa kompresi, karena Windows audio video file ya. Jadi PCM, nanti kita akan ngerti PCM itu apa. Nanti boleh juga sih Anda nggak pakai Audacity. Kalau Anda sudah punya misalkan Adobe Audition, wah saya udah beli Pak, ini per tahun 6 juta gitu ya. Jadinya ya anak sultan mungkin itu boleh pakai Adobe Audition. Lebih komplit memang ya. Nah, nanti saya akan lihat Anda bandwidth-nya suaranya seperti apa. Nanti akan kita bandingkan dengan Agnes Monica misalkan atau Cakrakan gitu. Saya akan minta nyanyinya Frozen misalkan. Jadi kelihatan. Atau yang sekarang lagi ngetop, Ojo dibandingke. Jadi bawahnya ada, tingginya ada. Tapi nanti ada alternatif yang lain ya nyanyinya. Yang jelas harus ada nada bawah sama nada tinggi sehingga range dari Anda akan ketahuan dengan transformasi Fourier. Gitu. Sehingga nanti akan kelihatan anggota PSM yang asli sama yang enggak. Tapi ternyata bagus, berarti dia harus jadi anggota PSM. Karena ternyata range suaranya 6 oktav misalkan ya, kayak Mariah Carey. Dan nanti yang terakhir,
Ini akan ada dua ya. Digital Rights Management, kemudian ada watermarking untuk bagaimana memproteksi file digital. Mengapa lagu yang kita beli dari iTunes tidak mudah kita copy? Nah, itu ada di ARM-nya, proteksinya. Ya, karena kalau udah kenapa MP3 dibenci sama Steve Jobs dan lain-lain? Karena mudah dibajak. Gitu ya. Nah, maka Apple membuat sendiri. Dan itu ada di ARM-nya, nggak bisa mudah di copy. Kalau di copy dengan kualitasnya buruk, Apple sih nggak apa-apa. Misalkan nih ya, paling gampang ya, mainkan di sini, setelah itu yang satunya ingin merekam. Nah, itu cara terburuk untuk mengcopy. Tidak hanya suara dari sini, udah jelek lagi kan speakernya. Masuk, direkam ke sini, yang ngobrol juga masuk. Gitu, karena dia ya pengkopiannya secara analog. Kemudian kita akan tahu sedikit mengenai mixed reality, augmented reality, virtual reality, gimana. Hologram mungkin nanti ya, kita akan lihat supaya dengan kuliah sistem multimedia, Anda benar-benar siap jadi manajer masa depan, jadi bos masa depan, karena urusan-urusan ini termasuk nih. Ini sinyal suaranya gimana nih, levelnya seberapa, harus sedikitnya tahu nanti ya. Oke, baik itu. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Jadi ini kalau telat-telat kayak gini, mohon dimaklumi ya. Ini saya menggunakan tethering nih, menggunakan sinyal HP. Kalau Edunexnya sendiri udah berjalan di public cloud, kapasitasnya besar, seharusnya untuk puluhan ribu orang, 30.000 orang nggak masalah. Ya. Yang sering banyak masalah sekarang ini karena sedang terus dibenahi oleh DTI, Direktorat Teknologi Informasi, adalah jaringan aksesnya ke sana. Ya. Baik, saya akan kembali ke sini. Kita akan mulai masuk ke modul 1. Modul 1-nya masih di hide begini ya. Ntar saya buka dulu. Oke. Nah, ini ada video ya. Itu kalau kalian nanti tidak terlalu jelas di sini, ada yang namanya istilahnya flip classroom. Di negara maju itu sangat digemari. Jadi mahasiswa itu sebelum datang ke sini belajar dulu dari videonya. Karena sekarang ilmu-ilmu cetek kayak gini ya, multimedia gini udah banyak di mana-mana. Kalian bisa lebih pinter kalau belajar dari tempat lain, dari internet, dari dosen-dosen yang dari MIT, Stanford kayak gitu ya. Di YouTube aja banyak. Jadi kalau di negara maju, kalian tuh belajar dulu. Masuk ke kelas, kasih kuis dulu. Yang enggak jelasnya baru didiskusikan. Kayak di MIT ya, atau di Australia, UNSW, Stanford, Berkeley, yang top 100 lah. Itu satu kelas bisa 300 orang. Kita nih hanya 100 orang dibagi 2 ya, dan udah gelagapan. Mudah-mudahan sih kita growth mindset, tidak mengeluh. Tapi kita menjadi solusi atas berbagai keterbatasan yang ada. Ya, ini beberapa videonya, ini hasil impor tadi ya. Nah, kemudian kita akan mulai masuk ke sini. Bentar. Saya akan view mode saja supaya sudut pandangnya sama dengan kalian punya ya. Nih. Jadi pengantar perkuliahan masuk sini. Nanti kalau ini udah lancar semua, saya juga akan mencoba menggunakan ininya ya, menggunakan. Tapi sekarang belum dulu. Ini bukunya ya, mudah-mudahan kalian sudah punya dari kakak kelas, kakak tingkat. Farag Hafaldar ini. Bukunya
bagus sekali ya. Oke, ini kemarin sudah kita sampaikan, dan ketua kelas sudah punya 4 ya sekarang nilainya. Jadi udah 104 sekarang ini di catatan saya. Nah, inilah thumbnail dari mata kuliah kita. Kita akan, yang tadi dibahas adalah, nih, ups, sedang rendering dulu. Nah, bab 1 itu definisi multimedia. Kemudian kita akan belajar teks. Ini sudah direkam ya. Ada teks yang biasa plain text. Kalau kita pakai notepad sorry ya, itu hasilnya plain text. Atau kalau kita menggunakan editor bahasa pemrograman, apa namanya, Google Colab atau Jupyter atau ya Notepad aja, Notepad plus misalkan ya, atau Visual Studio. Tidak ada yang lain-lain. Jumlah karakternya bisa dikalikan berapa, misalkan dia tergantung UTF berapa. Kalau UTF 8 berarti 1 byte satu karakternya. Kalau UTF 32 berarti ya 4 byte ya satu teksnya itu. Jumlahnya dikali dengan jumlah byte tadi, ukurannya. Karena headernya sedikit. Beda dengan HTML misalkan ya, yang ini hypertext. HTML kan banyak, atau XML misalkan ya, yang kalian sering pakai untuk data exchange, itu banyak tagnya. Jadi tampilan, font, segala macam bisa muncul ketika di render. Dan rich text nih. Rich text itu kalau dari Windows misalkan RTF, rich text format. Atau latex misalkan ya, kalau yang suka seneng orang matematika tuh, menulis dengan sangat bagus sekali ya, dia menggunakan latex. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang citra ada bitmap, ada vektor, yang audio ada suara manusia, ada suara umum. Yang video ada rekaman, ada animasi. Nah, kita akan, inilah elemennya. Jadi kalau Anda ingin menggambarkan, bagi yang senang menggambar, mudah-mudahan semuanya ya mau membuat mind map-nya. Inilah dibuat mind map-nya supaya gampang, karena itu sesuai dengan kurang lebih konfigurasi otak kita. Nih, kalian gambar bab 1 itu, terutama ada berapa elemen multimedia? Ada 4, teks, citra, audio, video. Beda mazhab, mungkin beda, ada yang nyebutnya 5 gitu, karena memisahkan antara animasi dengan video. Tapi kita di sini video dibagi rekaman dan animasi. Animasi itu ciptaan komputer, ya. Nah, nanti kita ada, ini buku yang mau saya tulis, tapi sudah lama nggak jadi-jadi, ya. Cuma kalau niatnya sudah ada. Bab 2 encoding, decoding, bab 3 teori warna, kompresi, dekompresi, citra, audio, video. Ini akan diperdalam nanti yang ini. Kalau teks tidak diperdalam ya, karena gitu-gitu aja. Paling Anda kalau mau memperdalam nanti jadi font engineer misalkan ya, Anda jadi tukang bikin font. Cuma ya biasanya sih orang sana, orang FSRD ya yang bikin font yang bagus itu. Bagaimana supaya memenuhi psikologi tertentu, karena font itu terkait dengan psikologi manusia ya. Kalau Anda misalkan membuat surat romantis gitu ya, gebetan Anda nggak akan menggunakan Arial gitu, pasti cari yang kursif gitu ya, yang indah. Undangan gitu kan, undangan juga kan bagus. Nah itu ada. Kalau untuk penjahat, wanted gitu kan, pakai yang kayak militer gitu ya. Nah itu font juga ada. Oke ya, kita akan mulai masuk ya ke bahasan utamanya. Oh ternyata ini hanya sampai di sini. Baik, kita buka yang kedua. Elemen multimedia.
Dan Anda juga nih sebetulnya kalau membuka ini menggunakan Microsoft Edge, ini bisa langsung ditulis nih di sini. Nah, nanti mungkin sesekali saya akan bawa tabletnya. Jadi bisa menganotasi ya di sini ya, itu hebatnya Edge gitu. Nah, kemudian kalau mau menghapus, ya saya kehalangin nih sama ini. Oh, saya jadi suka nggak lihat, lupa. Saya lihat dulu. Gitu ya. Ngomong-ngomong ada Natasha di mana nih? Natasha hadir di kelas 01, 02 atau di luar kelas? Lagi sakit? 01, Pak. Iya, Pak. Dari rumah? Iya, Pak. Oke. Cepat sembuh ya. Mudah-mudahan dengan belajar ini jadi cepat sembuh. Oke, makasih, Pak. Sekarang. Ya. Oke, jadi ini jadi terasa, mudah-mudahan lebih terasa ya. Kok suaranya jadi pelan ini. Nah, menghapus-hapus ini harus pakai. Nah, nanti saya akan bawa juga stand di sini supaya nggak pegang terus ini. Dan sebetulnya saya udah siap-siap ini nih. Cuma takut waktunya nggak cukup untuk ngeset segala macamnya dari nol. Oke, baiklah. Saya akan lanjutkan. Definisi multimedia, silahkan ditulis masing-masing ya. Tes 1, 2, 3, kenapa suaranya jadi pelan? Oh, ininya kesenggol sedikit. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 2, 3. Tes 1, ya. Definisi umumnya dari Oxford, bahasa Inggris, tapi diindonesiakan, menggunakan lebih dari satu medium ekspresi atau komunikasi. Ini yang paling gampang. Definisi khususnya, aplikasi yang menggabungkan beberapa elemen media digital seperti teks, citra, video, dan audio. Kita akan menggunakan definisi khusus. Lebih mencakup apa yang kita bahas. Ya, jadi aplikasi, harus aplikasi. Aplikasinya bisa apa? Bisa YouTube, bisa PDF viewer, bisa Apple Preview misalkan ya, atau Windows Paint misalkan. Karena file multimedia harus bisa dibuka pasti menggunakan aplikasi. Ya. Oke. Lihat perkembangan multimedia. Zaman purba 15.000 sebelum Masehi, orang sudah bisa menggambar di gua. Kalau tulisan itu yang tertua adalah sekitar 4.000 sebelum Masehi. Di daerah Irak sekarang, Persia zaman dulu atau zaman dulunya lagi Mesopotamia, di daerah sana ya, di daerah antara sungai Eufrat dan Tigris. Yang kata banyak orang, Nabi Adam itu turunnya di sana. Sekitar 50.000 tahun yang lalu. Kalau 100.000 tahun yang lalu, manusia pertama, tapi belum manusia modern ya. Kalau Adam manusia modern pertama. Kalau manusia zaman manusia purba, tapi sudah sedikit lagi menuju karakter yang Nabi Adam itu di Afrika mulainya. Makanya ada teori antropologi out of Africa. Ya. Kalau Pithecanthropus dan lain-lain itu sebetulnya bukan Homo sapiens, ya kan? Berbeda ya. Saya sih mempercayainya ada yang maha kuasa menciptakan melalui mutasi genetik sehingga manusia pertama Nabi Adam itu udah kayak kita, gitu ya. Terserah itu masing-masing karena debat kusir kita nggak punya ini masing-masing ya. Tapi yang saya percayai ini
kompatibel dengan ilmu pengetahuan, kompatibel dengan teori out of Africa, kompatibel dengan kitab suci, gitu ya. Mesopotamia nih. Jadi mereka sudah menggunakan tablet. Cuma bukan iPad atau Samsung. Ya, tabletnya kayak gini. Dari tanah liat. Oke. Nah, kemudian kertas ditemukan ya di Cina sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, mulailah ada mesin cetak Gutenberg ya di Jerman ya. Dan sekarang 1900 sudah mulai ada piringan hitam itu vinil. Media elektronik nih 1980. Mulai ada komputer PC ya. Atari yang gitu. Digital sampai 2000 mulai. Mungkin kalian belum pernah melihat disket. Langsung lihatnya flash disk kan gitu. Nah, sekarang media sosial dan cloud. 2000-an sekarang. Sekarang tahunya laptop, smartphone mungkin ya. Kemudian flash disk. Oke, itu sejarah. Kita lihat sifat data multimedia ini akan cepat-cepat saja ya, gampang soalnya. Belum ada mikir-mikir, belum ada matematikanya. Digital itu format multimedia itu selalu digital. Nggak ada multimedia terus kita pakai analog. Karena tidak bisa disimpan. Tidak bisa diproses ya di komputer. Format digital sehingga dapat digabungkan dengan multimedia yang lain supaya menjadi multimedia yang lebih kaya. Nah, sekarang para YouTuber itu kan dia kreator ya. Kalau di Bloom Taxonomy itu C6 terus, mencipta terus. Tapi biasanya di belakangnya ada yang jagoan menggabung-gabung multimedia, namanya editor, ya kan? Ria Ricis punya editor sama kameramennya. Pesulap merah pasti punya, ya kan? Gus Samsudin juga punya. Ferdi Sambo punya CCTV ya. Oke. Kemudian voluminous. Ukuran data sangat besar sehingga memerlukan kompresi, penyimpanan, dan media transmisi yang memadai. Nanti kita lihat. Layar sebesar gini, berapa bytes datanya. Gampang ya ngitungnya ya. Mulai ngitung. Interaktif multimedia dapat menjadi interaktif misalkan video conference seperti kita nih. Ke bawah lantai 7601 dan 7606. Kemudian real time synchronization. Sinkronisasi real time menjadi isu penting tatkala multimedia ditransmisikan melalui media yang berbeda. Nih, kita ya. Di bawah ada kamera, di sini ada kamera, kemudian Natasha juga meskipun sakit bisa mendengarkan secara sinkronus. Makanya sekarang ada modalitas atau mode pembelajaran sinkron, asinkron, luring, daring, soft skill, hard skill, instruction, interaction. Banyak. Yang kita lakukan sekarang sinkron karena saya ngomong yang di bawah dengar, Natasha juga dengar. Karena langsung real time. Itu yang sinkron, yang asinkron. Kalau saya ngasih tugas, tolong kerjakan misalkan nanti ya tugasnya itu, tolong rekam bait pertama dari Ojo Dibandingke ke dalam format WAV menggunakan Audacity atau terserah gitu. Mau yang lain boleh, kan di sini juga ada ya. Merekamnya pakai apa? Silahkan nanti dicoba. Nah, Anda mulai nanti merasakan bergaul dengan multimedia sebelum jadi asistennya Ria Ricis atau siapa gitu ya. Nggak apa-apa ya, kalaupun di antara kalian jadi editor dulu atau kameramennya Ria Ricis, kan nggak apa-apa. Miliarder kok mereka, mungkin ngegajinya juga nggak akan kecil-kecil ya. Baik, kita mulai ke elemen pertama, teks. Teks biasa, plain text. Apa adanya dikodekan dalam bentuk ASCII atau UTF. Nah,
Oke, Unified Text Format. Kalau ini American Standard for Character Information Exchange kalau nggak salah ya. Nanti kalian cari sendirilah yang gitu-gitu. Nggak terlalu penting buat kita. Sesuatu yang ada di internet itu nggak terlalu penting. Makanya saya mengajarkan juga yang prinsip-prinsipnya saja. Kalau kalian baca sendiri mungkin perlu 1-2 jam. Kalau saya bicara 2 menit, ngerti. Sisanya detailnya bisa dari YouTube, dari mana saja ya. Oke, ini contohnya ya, pakai Notepad di Windows. Nah, di sini Windows CRLF. Ini ketika dia enter ke bawah menggunakan 2 karakter berarti CR dan LF. Karakternya ya ada yang di Unix atau Linux atau Apple itu hanya CR saja atau LF saja. Nah, itu kalau Anda mengkonversi antar tipe yang berbeda itu harus diperhatikan. Ini ya, CRLF. Kemudian kalau di Microsoft Windows, di rich text format ada yang namanya enter, itu hard enter, yang begini. Ada yang soft enter. Anda memaksakan turun, misalkan ya, nanti menulis tesis itu atau TA, bab 1 pendahuluan. Nah, bagaimana supaya dia nggak 2 paragraf? Nah, itu pakai soft enter. Nanti dicoba ya, kalau yang belum tahu, pakai shift, kemudian return. Jadi soft enter. Nanti itu jadi hanya jadi satu paragraf saja. Tapi dia pindah baris sehingga jadi cantik. Jadi bab 1 di atas, terus bab di baris 2-nya pendahuluan. Tidak di bab 1 kemudian spasi gitu ya. Oke, kemudian sekarang rich text nih. Teks yang mendukung format artistik seperti bold, italic, underline, font hingga warna teks. Menggunakan formatting tag, misalkan latex. Ini yang menggunakan kalau latex nih. Nah, ditulisnya kayak gini nih. Tapi memang ini ditulisnya bisa menggunakan notepad. Meskipun kalau kita pakai notepad plus itu jadi warna-warni kelihatan. Nah, ketika ini ditulis, kemudian dibaca misalkan dengan latex itu bisa langsung dibaca di Microsoft Edge ini browser atau Chrome. Tampilannya jadi kayak gini nih. Dirender oleh browser. Padahal aslinya kayak gini. Jadi ada tag-tag gini yang menggunakan backslash ini. Backslash documents class article. Font. Kemudian grafiknya grafik ya untuk memasukkan ini nih. Begin document, begin center. Nanti ada N-nya di sini, lihat N. Enumerate dulu yang ini, kemudian center dengan center, kemudian dokumen dengan dokumen yang di atas nih. Jadi sudah selesai. Nah, ini item itu jadinya yang begini nih. Ternyata kalau dia numerate, ada 1, 2, 3-nya otomatis. Ya. Tidak? Oh boleh ya. Tapi belum terdengar, nanti biar saya ulang ya, karena nggak ada waktu ngeset ininya. Silakan. Untuk text editor atau kayak PDF, dia disimpan di dalamnya itu dia juga kayak Oke, sebenarnya Anda bisa langsung buka ya, kalau PDF itu kan miliknya Adobe. Adobe PDF, jadi yang bikinnya Adobe. Di dalamnya itu bukan plain text gini dia. Masih ada teks kalau ASCII itu yang di atas 127. Sehingga kalau dibuka ada yang tampilannya jadi nggak kebaca oleh kita. Jadi ada format binernya. Seperti halnya Photoshop misalkan. Ya. Tapi kalau sekarang bahkan ya misalkan docx gitu. Nah, itu kan udah pakai XML, itu malah bisa dibuka teks kayak gini. Tapi kalau PDF dia mirip dengan rich text format, ada campuran-campuran non karakternya. Gitu ya, Mas ya? Oke, jadi tadi ada yang bertanya PDF. Jadi PDF itu di dalamnya bukan plain text, tetapi dia banyak format-format yang non karakternya, ya. Jadi itu masuknya ke, ya sekarang ini teknologi berkembang terus. Dalam PDF bisa ada hypertext gitu. Makanya kita tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang remeh kayak gitu. Ya, tapi kita lebih banyak akan menggunakan dengan baik.
Jadi kalau ini PDF di dalamnya bisa hypertext. Microsoft Word di dalamnya ada hypertext. Dalam HTML di dalamnya bisa ada latex. Jadi sekarang sudah bisa saling beroperasi. Oke, makasih Mas ya. Semoga sudah jelas. Nah, kemudian yang ada tautan ini diklik. Nah, saya di sini nggak bisa ngeklik. Harus saya buka PPT-nya. Kalau saya buka PPT-nya, dia lari ke dokumen yang ini. Nih, ada link di sini ya, yang semacam ini. Saya klik lari ke dokumen ini. Yang ini lari lagi ke sini. Nanti ada back home lari lagi ke sana. Udah gampang ya itu ya. Citra sekarang. Ada yang berupa bitmap atau raster atau hasil foto, hasil scan. Nih, jika diperbesar kayak gini nih, pecah nih, kelihatan? Pecah ya. Apalagi kalau pecahnya bentuknya ada kotor gitu, itu biasanya formatnya JPEG. Nanti kita akan tahu kenapa JPEG itu kayak gitu. Makanya JPEG itu nggak cocok untuk bitmap berbentuk foto. Kalau yang kayak gini, citra vektor itu PNG yang lebih cocok. Karena foto itu tidak ada yang berubah drastis. Manusia itu pasti ada konturnya gitu ya, ada nuansanya. Enggak tiba-tiba manusia tegas semuanya, enggak. Pasti ada nuansanya ya, warnanya. Nah, kalau vektor nih, citra vektor diperbesar tetap tajam. Tapi ini seolah-olah vektor karena yang kita lihat nih bitmap. Paham nggak? Layar ini bitmap gitu ya. Jadi dunia ini memang penuh manipulasi. Tapi kadang-kadang end user itu lebih senang dimanipulasi daripada dikasih aslinya ya. Kayak sedang menunggu gitu, dikasih 90% dulu, tiba-tiba 90%. Padahal aslinya sedang nyari-nyari koneksi dan lain-lain. Udah 90% kok lama gitu. Ujung-ujungnya unavailable gitu ya. Ngasih PHP dulu, tapi kadang-kadang ya terpaksa daripada udah 90% masih dikasih 2%, orang udah marah duluan ya. Nah ini tapi prinsipnya Anda kalau punya vektor, misalkan formatnya itu PDF, ya PDF itu gambarnya kalau Anda menyimpan aslinya itu sebagai vektor, di PDF akan sebagai vektor. Salah satu jenis gambar yang vektor adalah font. Nah kalau font terbesar dalam PDF itu nggak pecah ya. Oke. Nah, citra ini, saya cek dulu jam berapa nih. Masih ada ya waktunya. Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand, tangannya ke ataskan. Natasha itu raise hand dari sana ya. Gambar dibentuk oleh elemen-elemen terkecil yang disebut dengan pixel, picture element. Jika gambar diperbesar dia pecah, berbentuk array 2 dimensi yang mewakili lebar dan tinggi citra. Nih, ini ketika di zoom pecah kayak gini. Ya. Setiap pixel memiliki bit depth, ini kedalaman bit. Kalau ini lebar dan tinggi ya, ini lebarnya, ini tingginya. Ya, nanti saya akan minta ini supaya tangan saya bisa dua-duanya. Ini harus pegang ini ya. Izin sebentar, saya mau coba dulu. Bentar ya, saya mau nyoba dulu. Konektornya tidak ada ya. Ya sudah. Tidak ada konektor, jadi saya belum bisa memasukkan ini. Jadi belum bisa, kalian yang di sini belum bisa pakai mikrofonnya ya.
Setiap pixel memiliki kedalaman bit berapa banyak bit untuk merepresentasikan warna pixel. Ekstensi filenya BMP, udah lama sekali ya, .jpg, .png, .gif, ini adalah pixel bitmap. Nah, kalau citra, vektor, serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk, garis, dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Nih, kayak gini. Ketika dibesarkan tetap tajam. Jika diperbesar tidak pecah. Saat ditampilkan di layar, seperti sekarang ya, tetap saja harus dibuat bitmap karena layar ini bitmap. Layar ini kan terdiri atas bit-bit ini ya. Kalau yang ini misalkan Full HD 1920 jumlah pixelnya ke sini dan ke atasnya 1080. Kalau mahasiswa ITB nggak hafal kebangetan. ITB 1920 itu Full HD ITB itu. Ya. Dan 1080 itu tingginya. Karena pada umumnya layar multimedia itu landscape bentuknya ya. Bukan portrait. Kalau HP kebanyakan portrait. Makanya kalau video dari mama banyaknya bukan landscape, tapi portrait. Kadang-kadang supaya gambarnya jadi bagus diginiin waktu nge-shoot. Jadi ketika dikirim, kita ingin nonton juga harus ikut kayak gitu. Kalian jangan sampai kayak gitu ya. Bapak-bapak dan emak-emak atau calonnya nanti jangan sampai nge-shoot foto gini dulu atau video, setelah berjalan diginiin supaya kayak film. Bikin orang pusing itu ya. Itu berarti nggak lulus kuliah I3 150 yang kayak gitu ya, nggak paham. Contohnya apa? WMF, Windows Media File, SVG ini yang sering banyak dipakai sekarang ya. Scalable Vector Graphics. Kalau ini Corel Draw. Corel Draw itu dalamnya vektor. Dan Adobe ini Adobe Illustrator.ai. Nah, kemudian dimensi, citra itu ada dimensinya. Ini yang 2 dimensi kayak gini aja. Tapi yang 3 dimensi, lihat. Ini kita agak pusing nih sedikit. Katanya citra 3 dimensi, tapi kan ditampilkannya di layar 2 dimensi. Gimana nih? Apa yang bisa membedakan antar gambar yang ini dan yang ini? Kan sama-sama layarnya 2 dimensi. Yang kalian lihat di sini 2 dimensi. Yang di layar juga 2 dimensi. Apa bedanya? Apa yang membedakan bahwa ini citra 3 dimensi katanya. Yang ini 2 dimensi. Ada shadow tadi ya bilang ya. Ya itu salah satu sesuatu yang kita bisa sampai kita pahami, tapi untuk menjelaskannya susah ya kan? Susah nggak? Kalau nggak akan diam-diam semua ya. Ini katanya citra dimensi, tapi Anda setuju kan? Bahwa ini 2 dimensi, ini 3 dimensi. Ini sebenarnya ditampilkan dari aplikasi 3 dimensi. Jadi aplikasi yang kalau kita pakai ketika kita render, kita produce-nya untuk VR goggles, itu jadi seolah-olah benar-benar ada kedalaman, ada 3 dimensi. Kalau yang sekarang, karena ada perspektif, itu ya, salah satunya ada yang jauh gitu, kemudian apalagi ditambah efek ini kedalaman gini, seolah-olah kayak 3 dimensi. Gak apa-apa, jangan pusing dulu lah sekarang ya. Pokoknya kalian sudah bisa memahami ini citra 3 dimensi, meskipun ketika menjelaskan ke orang lain, atau saya tanya apa bedanya, masih bingung. Katanya 3 dimensi, tapi ditampakkan di sini dalam 2 dimensi. Nah, nanti mata itu ketika benar-benar ingin ada efek 3 dimensi, ada yang namanya efek paralaks itu. Sehingga kalau kalian nanti pakai kacamata yang warnanya beda, kiri dan kanan, seolah-olah kalau kalian nonton IMAX lah, keong emas, masih tahu nggak kalian ya?
Taman Mini Indonesia Indah sekarang udah diambil dari grup Cemara itu, direnovasi 1 triliun katanya ya, akan reborn sebentar lagi. Nanti mungkin 3 dimensinya ada lagi ya, ketika 3 dimensi kita seolah-olah ada di dalamnya, imersif. Nah itu akan ada di bab 15 nanti kita bahas tentang yang beginian ya. Oke, video direpresentasikan oleh gambar yang ditampilkan bergantian dalam waktu tertentu. Tiap gambar dinamakan frame, makanya ada frame per second. Nah, lagi-lagi nih kalian nih ya nanti. Di Indonesia itu frame per second-nya harus kelipatan 50. Karena PLN kita frekuensinya 50. Kalau di Amerika 60, di Jepang 60. Jadi kalau kalian punya kamera, kemudian flicker, curigai dulu ini frame per second-nya. Nggak matching antara kamera dengan lampu. Kalau indoor ya. Nah itu salah satu pembelajaran nyata dari multimedia. Kalau kalian nanti videonya ternyata flicker, suruh nyanyi beneran di sini. Ya, hati-hati. Bikin video YouTube ternyata ada flicker. Kameranya ternyata kamera Cina nggak bisa diubah. Nah, itu halnya lain. Penting kalian bisa menjelaskan. Nanti menjelaskan atau nyanyi. Ya. Wah, punya saya Pak, kameranya murah. Frame per second-nya nggak bisa diubah jadi kelipatan 25. Kelipatan 50 yang paling bagus ya. Kalau 25 itu minimalis banget. Karena itu frame per second yang sangat rendah itu. Yang sangat rendah, yang kalau nontonnya kelamaan itu ketika tidur aja masih kelip-kelip, kayak gitu ya. Yang bagus itu 100 ke atas sebenarnya ya. Nah kalau nanti kita akan menampilkan beberapa pengayaan dari YouTube ya, bagaimana frame per second tertinggi itu bisa sampai triliun frame per second. Sehingga dengan video bisa mengukur, ini minum siapa? Nggak tahu ya. Ada video kalian nanti cari ya. Ada video kalian cari bisa mengukur kecepatan cahaya dengan kamera ultra high speed yang kecepatannya triliun frame per second sehingga ketika cahaya satu foton, beberapa foton ditembak dari sini itu kelihatan bergeraknya dengan teknologi video yang paling canggih di ITB-nya Amerika, tapi ya bukan di sini. Nah, ada saya sebetulnya punya, kalau dilihat YouTube nanti sebentar bisa. Itu bagaimana teknologi video bisa membuktikan kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik, ya. Karena dengan frame per second yang begitu tinggi, akhirnya bisa dibuat jadi slow motion. Kalian juga kan di HP sekarang udah pada bisa ya slow motion, minimal yang biasanya 50, tapi karena produsen-produsen ini tuh Amerika sama Jepang dan Cina yang masing-masing 60 Hz, kita itu agak terjajah. Biasanya kan kelipatannya 30, 60, 120 gitu ya. Ya begitulah kalau kita ketinggalan zaman karena nggak ada yang sistem multimedia ini terus mendalami, terus jadi insinyur, terus membuat standar dunia, nggak ada di kita itu. Kalau kalian nanti ada yang studinya ingin terus ya, S3 di Eropa, di Amerika, itu bisa jadi panitia, ikut jadi panitia. Sekarang 5G, telekomunikasi, hampir semuanya dari Cina. Orang lain sudah mulai 6G. Kita denger aja gitu ya, karena nggak ada ahli dari kita yang ikutan. Dulu ada yang 4G itu yang jadi dosen Telkom University, ya kan? Nah, ikutan itu standar dunia. Malahan oleh wartawan disebutkannya lebay. Dia pencipta 4G. Ada yang menulis, yang menciptain 4G itu ribuan orang gitu ya. Kalau wartawan dikiranya sendirian. Sekarang nggak ada yang sendirian ya, semuanya teamwork. Tiap negara mengusulkan. Yang paling bagus akan dipilih jadi standar dunia. Setiap satu dari misalkan di situ Anda punya royalti,
akan mengalir terus tuh royaltinya kalau temuan Anda, algoritma Anda dipakai menjadi standar internasional. Gitu ya. Kan MP3 juga itu dari Fraunhofer Jerman ya. Sebelum digantikan dengan yang baru ACC itu dari Apple dan dari konsorsium, itu semua produsen yang memproduksi MP3 chipnya, lagunya bayar itu ke Fraunhofer Institute di Jerman. Satu ciptaannya minimal kalau dapat 5% dari harga total, jutaan, miliaran device itu ya sudah membuat kaya raya ya. Oke, kemudian parameternya lihat, lebar, tinggi, kedalaman pixel, tiap framenya, sama dengan gambar. Oke, masih ada 10 menit lagi ya. Kemudian ada parameter temporal. Ada spasial, ada temporal. Temporalnya berapa frame per detik. Mencerminkan berapa cepat gambar akan ditampilkan setiap detiknya. Rata-rata yang cukup bagus, yang minimalis dikira itu 25 frame per second. Sama dengan frame rate-nya TV jadul. PAL namanya ya. Nah, ini contoh dinosaurus ini. Ini video, kalau nanti PowerPoint-nya saya bisa jalankan ini. Ini video vektor. Nanti saya akan jalankan ya, saya coba. Saya tidak akan tunggu nanti dulu, saya akan masuk dulu ke sini. Cuma mohon bersabar ya, kalau video agak besar filenya, menggunakan HP ini pasti akan sedikit ada kendala. Saya masuk dulu ke kelas saya. Saya akan masuk ke Nah, di sini ini 0101 ya. Oke. Filenya agak besar. Nah, meskipun agak besar ada videonya, tapi lumayan juga lah, nggak terlalu lambat ya. Saya akan dengan cepat. Nah, ini dia nih, lihat. Siap-siap ya, dinosaurusnya datang. Nah, kayak gitu aja sih, nggak ada yang lain-lainnya ya. Bahwa ini bitmap gitu, jangan berharap jadi, wah, bisa aja ya, jadi WA grup bapak-bapak suka disebutnya, sama anak saya itu yang apa bagus tiba-tiba bikin kaget itu, ya, sehingga menakutkan. Nah, yang ini lihat dibuat grafiknya tuh kayak gitu. Ini adalah video yang diciptakan dari vektor yang dinamakan animasi. Karena kita buat ini dari nanti akan kalian tahu bahwa ini JPEG gini. Gambar kemudian dibuat JPEG-nya, ditransformasikan bentuknya kayak gini. Dah nggak ada yang seru juga ini ya, tapi untuk memperlihatkan bahwa ini diciptakan gitu ya, kayak Upin dan Ipin kayak gitu ya. Ini sudah diperlihatkan vektor. Nah, sekarang ini mau habis nih. Tuh kan, jadi bersabar ya sedikit lagi. Saya sudah membaca kegundahan Anda, bosan dengar saya. Pastinya ya, itu manusiawi. Audio dan ucapan, voice, ada yang mono, ada yang stereo, ada yang surround. Mono itu, ini mono nih. Satu saja nih, kalau di mixer nih, waduh, yang baper sekali ya. Ya ini mono nih, satu ini. Ya udah, enggak deh saya. Suara itu mono. Kalau berdua, mic-nya kiri kanan. Kalau dikodekan merah dan putih ya, kabelnya. Nah ini nih, nanti dilihat di situ ya. Merah putih. Stereo 2 kanal, yang ada putihnya L sama R ya, left dan right.
Surround banyak, kayak Dolby Digital 5.1. Jadi ada 6 kanal itu. Kalau 7.1 THX gitu, itu kanalnya banyak. 7.1 berarti 8. Misalkan yang 5.1 ya, ada 1.1-nya itu subwoofernya untuk bassnya. Kemudian yang 5-nya, yang di tengah, yang dekat dengan bass biasanya nyimpennya itu untuk vokal. Jadi 2 tuh ya, bass, kemudian vokal. Kemudian yang di depan kiri kanan, yang di belakang kiri kanan. Biasanya kalau rumah tangga muda dulu ya, di rumahnya pasti ada satu yang untuk home theater. Beli paling minimalnya 5.1 itu. Musik segala macam kalau nonton DVD atau Netflix kalau sekarang ya. Itu kalau suara ada ojek lewat, itu terdengar memang. Dari sana kemudian berkurang jadi maju ke sini, jadi terdengar. Tapi sekarang dengan headset dan pengolahan digital suara, bahkan bisa ada yang mengklaim 8 dimensi segala kan gitu. Kita dengar itu suaranya bisa muter-muter kayak gitu ya di otak kita. Jadi dengan headset aja udah bisa. Tapi kalau headset kan berat, kalau di ruangan kan bisa terasa. Jadi bisa benar-benar terasa ojek lewat asli, memang kedengaran, dan yang virtual yang ada di film. Gitu ya. Kalau nyimpennya salah, ojek betulannya ke sini, suaranya ke sana. Itu bikin pusing. Jangan ya. Frekuensi suara audible, auditory 20 Hz paling bawah sampai 20.000 Hz. Penyanyi-penyanyi yang hebat itu yang bisa sampai memecahkan gelas anggur itu ya, itu bisa di atas ini. Anjing pada berlarian. Karena anjing suaranya bisa di atas ini. Gitu ya suaranya. Nah, makanya saya nanti ingin tahu suara Anda, siapa tahu lebih hebat daripada penyanyi soprano itu gitu ya. 20 Hz. Suara Anda ternyata masih manjang ke sini. Hebat, bisa ikut dunia lain ya. Suaranya terdengar nyaring di dunia sana. Oke, ini adalah hampir terakhir. Proses utama sistem multimedia. Yang pertama akuisisi penciptaan perekaman. Suara dimasukkan ke dalam sistem melalui ini. Diciptakan atau direkam. Kayak tadi ya, dinosaurus saya rekam. Kalau grafik itu saya buat. Oke, kemudian penyimpanan, kompresi, pengolahan, transcoding. Pada saat direkam, pastinya disimpan di memori dulu ya. Kemudian supaya nggak besar dikompres, otomatis. Kemudian diproses, ditambahin gitu, kadang di crop gitu ya, kadang dicantik-cantik gitu, jerawat dihilangkan, dan lain-lain, suara dibuat bagus. Makanya penyanyi yang live dengan yang di studio beda. Kalau di studio kan, wah sudah dibuat kayak make up lah begitu kalau visual itu ya. Nenek-nenek bisa jadi kayak gadis 17 tahun kalau di make up. Wajahnya aja tapi. Tangannya enggak ya. Kemudian transcoding, mau dari MP4 menjadi MKV misalkan. Kayak gitu ya, atau dari MP3 menjadi ACC. Diubah-ubah codingnya supaya cocok dengan kebutuhan tertentu, device playernya misalnya. Kemudian transmisi atau distribusi dari sumber ke penerima. Ini di gambarnya. Content creation, bisa kamera, bisa camcorder, bisa mikrofon, bisa tablet, bisa 3D modeler, bisa motion graphic, macam-macam ya, bisa smartphone. Nah, smartphone ini segala macam bisa. Kamera bisa, video bisa, suara bisa. 3D juga bisa ya. Masuk kemudian compression and media encoding masuk ke komputer, bisa lewat beberapa hal ini ya, hard disk, flash disk misalkan, atau langsung ke cloud, kemudian dibagikan, WA group, Line group, bagikan ke semua.
Nah, seperti itu ya, 3. Penyebab multimedia berevolusi, alat multimedia dibuat hampir semuanya digital, bahkan ya analog itu karena dia konversinya ya. Kemudian segala macam bentuk digital, komunikasi digital, algoritma juga dalam bentuk digital, kinerja hardware semakin baik, interaksi dengan multimedia semakin pinter. Sekarang itu bikin berita bisa oleh robot. Pembaca beritanya juga robot, avatar. Yang mendengarkan juga robot. Manusianya kemana? Manusianya di belakang robot-robot itu. Kita masuk ke metaverse. Ya manusianya, ya banyak dosen juga ketika daring begini ya, dosennya menjalankan video ajar 1 jam, dosennya ngopi pergi. Mahasiswanya kan banyak gitu, nggak kalah, pakai background video juga. Semuanya begitu, akhirnya nggak ada yang belajar ya. Tapi makanya kita luring ini hanya yang keterbatasan bisa daring. Saya kira sampai di sini dulu, tidak ada interaktivitas dulu pekan ini. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dengan pengelola ruangan. Di pekan depan saya nggak siap-siap segala macam, tapi kita udah bisa mulai interaksi yang lain. Ada pertanyaan dulu dari bawah atau dari sini? Ya. 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 Itu kalau CGI itu gampangnya itu adalah ada